nyata pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP berdiferensiasi. Pada RPP kali ini yaitu kelas 11 semester ganjil mengenai materi pokoknya, struktur, teks, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui proses pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan membaca teks peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi secara tepat. Diferensiasi pada RPP ini yaitu menggunakan pendekatan kesiapan belajar dan diferensiasinya yaitu diferensiasi produk. Pendekatan kesiapan belajar itu pada kelas ini dijadikan 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok A adalah peserta didik yang belum memahami konsep teks eksplanasi, dan kelompok B adalah peserta didik yang sudah sedikit memahami teks eksplanasi. Dan yang kelompok ketiga atau kelompok C itu adalah peserta didik yang sudah memahami konsep teks eksplanasi. Kelompok A, bisa dikatakan kelompok A itu adalah kelompok yang kelas rendah, kelompok B adalah yang kelas sedang, dan kelompok C adalah yang kelas tinggi. Nah, diferensiasi produknya yaitu pada kelompok A, diferensiasi produknya di kelompok A ini karena dia kelompok rendah, maka produk yang dihasilkannya itu adalah menganalisis struktur teks eksplanasi. Ini struktur teks eksplanasi ini sederhana, sangat sederhana. Jadi pada LKPD-nya itu sudah disajikan, sudah dipisah-pisahkan strukturnya per paragraf, ya sangat sederhana seperti ini. Nah, tinggal siswanya menceklis paragraf ini merupakan paragraf apa, seperti itu. Ini untuk kelompok A atau kelas rendah. Untuk kelompok B atau kelas sedang, ini analisis struktur teks eksplanasinya sudah disajikan sebuah teks eksplanasi secara dalam bentuk wacana atau teksnya, tapi sangat sederhana atau sederhana, yaitu terdiri dari 5 paragraf. Nah, untuk kelas C, karena ini kelas tinggi, maka LKPD-nya untuk produknya ini sudah disajikan sebuah teks eksplanasi yang sudah kompleks, sudah lebih dari 5 paragraf. Nah, karena di sini anak di kelas tinggi ini sudah memahami konsep, sehingga mereka walaupun teksnya itu sudah kompleks, mereka bisa menentukan struktur teks dari teks eksplanasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kelas 11 IPA 1 belajar dengan saya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran kita. Silakan ketua kelas, siapa yang ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelasnya untuk memimpin doanya? Belum hadir, Bu, kayaknya. Belum hadir. Oke, siapa boleh yang laki-laki memimpin doanya? Marilah teman-teman sebelum memulai, marilah teman-teman dan Ibu Guru sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk akhir dari pelajaran kita ini, saya nanti minta minta kalian untuk penutupnya ini sebagai refleksi ya, ini melakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran ini yang tadi mengelola emosi dan sosial tadi, yaitu pengelolaan diri. Jadi setiap kita belajar ini sangat penting sekali sebenarnya ya, teknik ini untuk mengetahui, untuk memberikan fokus, membuat kita fokus dalam belajar mengelola emosi. Misal kamu pagi ini dalam keadaan moodnya kurang bagus ya, jadi bagaimana kita mengelola emosinya. Jadi kita melakukan refleksi bersama ya, refleksi tentang diri kita ya, dengan cara mengungkapkan tentang perasaan yang dialami, dirasakan, isi pikirannya setelah menjalani sebuah kegiatan atau peristiwa yang baru, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, menantang ya, atau yang lainnya, dengan menggunakan bahasa yang baik. Contoh, hari ini misalnya secara fisik ya, saya merasa lelah, tubuh saya misalnya terasa kurang fit. Nah, ini kalau kita menjelaskan tentang fisik, refleksi kita hari ini. Misalnya kalau mental saya hari ini merasa cemas, ya, pikiran saya kacau misalnya. Nah, itu yang mental. Secara emosi, bagaimana emosi kamu? Bahagiakah atau galau kata kamu? Ya, nah itu. Jadi ini tolong nanti di WA kalian tuliskan perasaan kalian pada hari ini, ya. Ini bisa dibaca kan? Jadi pada hari ini perasaan kalian bagaimana? Emosinya, bagaimana fisiknya, bagaimana mentalnya. Ya, tuliskan di WA group. Nanti biar Ibu screenshot ya itunya WA grupnya. Nah, tolong ungkapkan apa yang kalian rasakan pada hari ini. Kira-kira paham? Paham, Bu. Oke. Nanti PPT-nya tadi akan Ibu share di grup. Perasaan saya selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional masih banyak kendala karena pembelajaran ini masih belum familiar dengan murid sehingga mereka bingung dan tidak terjadi interaksi yang baik di kelas. Baik perencanaan maupun pelaksanaan masih banyak sekali kendala yang terjadi. Pertama, RPP masih belum terlalu siap atau sempurna untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan di kelas juga masih belum terlaksana dengan optimal karena masih banyak kendala dengan siswa sehingga tidak interaktif dengan baik. Rencana perbaikan ke depannya yang akan saya lakukan yaitu pertama memetakan kekuatan positif murid sehingga bisa melakukan diferensiasi pada pembelajaran. Yang kedua, merancang RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional secara optimal sesuai dengan pemetaan kekuatan positif murid tadi. Yang ketiga,
mengenalkan atau mensosialisasikan kepada murid tentang diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, mensimulasikan pelajaran diferensiasi dan sosial emosional tersebut.